Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari workshop Elika Otomotif. Hari ini gue baru aja nyelesain mobil BMW nih. Nah ini lihat mobil ini nih, salah satu kenangan buat gue karena dari dulu gue pengen punya tapi gue nggak kesampean mulu nih. Zaman waktu gue SMA ya, jadi ini adalah E46 325 ya, yang versinya ini adalah mesin M54 B25 kalau nggak salah nih, yang 2500 cc. Jadi mesinnya sih mesin yang termasuk mesin bagusnya BMW ya di kala itu di tahun 2001. Nah mesin 6 silinder BMW mah jangan ditanya deh, pokoknya pasti suaranya sih khas banget, BMW banget deh pokoknya deh, 6 silinder. Nah ini mobil 2001 tapi kilometer baru 70.000. Waktu dia dapat sih katanya sekitar 4-5 tahun lalu kilometer baru 40 ribuan, tapi dia tinggalnya rada jauh, jadi lumayan dipakai tapi dirawat banget nih guys. Kita bisa lihat ya untuk mobil 2001 packing headnya, dia punya valve cover apa semuanya tidak ada rembes sama sekali. Jadi memang terawat, dia rajin ganti oli. Cuman memang dia baru ganti knalpot katanya, jadi rada ngempos banget bawahnya dan berisiknya doang yang didapat. Nah dibawalah ke workshop kita kerjakan, kita remap ya ECU-nya. Tadinya dia menggunakan oktan 92 dan gue sarankan untuk ganti ke oktan 98 karena harga 92 dan 98 sekarang tidak terlalu jauh beda. Dan apalagi kalau yang dicari adalah kepuasan, kita pakai oktan 98 biar ngecunnya juga lebih pol. Nah hasilnya gimana? Jangan kemana-mana, ikuti terus gue di video ini. Nah ini mobil tahun 2001 ya, tapi 2001 udah ada cruise control. Terus ini buat ngeset cruise control, kayaknya mobil gue dulu Honda Jazz saya tahun 2008 aja kagak ada gitu-gitunya ya. Memang ini termasuk yang varian tingginya nih, 325, di atasnya itu ada 330, terus langsung kayak di atasnya itu udah masuk ke M ya. Karena yang di Indonesia tuh yang 4.000-5.000 cc agak jarang, dan kayaknya di E46 itu belum ada tuh, waktu itu udah di E90-an. Nah di sini dia udah ganti knalpot full system exhaust. Suaranya kayak gimana, yuk langsung aja kita starter, kita dengar suaranya. Nah ini suaranya kayaknya menurut gua bakal garing nih ya. Oke. Suaranya cukup kenceng juga, tapi suaranya gue yakin begitu di high RPM pasti bakal asik nih. Yuk langsung aja kita dyno sekarang. Ya, jadi tadi kita udah menikmati ya suara 6 silinder dari M54 B25 BMW. Kalau udah diganti exhaust, suaranya memang kenceng juga ya. Apalagi dia ganti HP header, makanya jangan heran suaranya kenceng banget. Nah, setelah kita dyno tadi, kondisi standar itu didapatkan power 116,4 wheel horsepower, dan sebelumnya dia menggunakan oktan 92. Setelah kita tuning, kita dapat sampai 122,5 wheel horsepower. Ya, di sini kita bisa lihat nih guys gambar grafiknya ya. Jadi kalau ngelihat peaknya mungkin kedengarannya kok dikit amat, tanknya cuma 6 WHP, tapi jangan salah guys, ini mesin zaman dulu tuh ibaratnya mesinnya bertenaga, tapi nyampe ke rodanya tuh kecil banget karena mereka loss dari gearbox, gardan, velg, ban. Nah makanya tenaganya nih kalau di mobil manual, gue yakin angkanya sih gede nih, bisa sekitar 100, mungkin 140-an begitu sih bisa ya. Nah, tapi nanti gue akan kasih lihat hasilnya on engine-nya berapa. Tapi sekarang kita bahas lagi di sini. Gue mau kasih lihat ya. Jadi mengenai remap itu bukan hanya sekedar power di ujungnya doang naik berapa HP, tapi di sini kita bisa lihat nih guys. Di RPM 3000 RPM di sini nih bedanya jauh banget dari 41 sampai 59. Ini hampir kenaikannya hampir 20 ya. Sekitar berapa tuh? 18-19an di sini nih. Naiknya juga jauh nih di 3,5. Dari 48 ke 69 itu 21 wheel horsepower, dan sampai atas juga pokoknya naik deh ya, dari bawah sampai atas. Torsinya juga gitu, bisa lihat di sini torque-nya nih dari RPM berapa nih, 2700, ini udah naik jauh banget guys, hampir 30% ya, hampir 40% bahkan di sini. Nah kenapa bisa naiknya setinggi ini? Karena jadi di tahun-tahun 2001 itu dulu kan tidak ada bahan bakar oktan 98. Jadi mereka mungkin kala itu masih pakai setara Pertalite kali ya kalau zaman sekarang ya. Jadi premium, zaman dulu bilang premium.
Nah, premium itu dulu aja ibaratnya buat mobil-mobil 6 silinder begini, mungkin gue rasa oktan 92 harusnya udah ada sih. Tapi di kala itu oktan tertingginya itu ibaratnya kayak oktan rendahnya zaman sekarang. Makanya settingan komputernya dari pabrikan di setel juga untuk kompensasi dengan bahan bakar yang jelek gitu ya. Jadi dia juga selama ini dia pakai mungkin ketika kena ngelitik atau kena apa namanya bahan bakar yang nggak bagus begitu, komputernya akan kompensasi sehingga powernya juga agak rendah. Jadi setelah kita tuning, kita bikin dengan oktan 98. Oh iya, tadi kita juga lakukan penggantian oli dengan oli Q8 dan juga kita tune up ya mobilnya. Tadi kita menggunakan jet clean dari Liquimoli untuk memastikan bahan bakarnya itu juga jalur bahan bakar tuh udah bersih gitu ya. Dan tadi kita ganti dengan Nitro Plus dari Shell, tadi kita ganti tuh bahan bakarnya. Ya setelah kita tuning dapetnya kurang lebih segini nih ya, naiknya jauh banget nih. Di RPM bawahnya pasti dia akan berasa sangat-sangat signifikan. Bawah sampai atas naiknya signifikan. Nah di engine-nya terakhir nih, jadi kalau kita Google ya, kita cari di Google, power dari mesin ini standar adalah 189 horsepower. Dan dengan penggantian exhaust biasanya naik sekitar 3-4 HP lah di engine. Nah tadi dengan kalkulator kita, di mesinnya yang aslinya 191,8, oke? Di sini kita bisa dapat sampai 201,7 ya. Jadi 201,7 itu naiknya lumayan banget, dan di bawah-bawah ininya nih, ini yang gue bilang nih, beda sampai 20 HP. Pasti berasa banget sih guys. Jadi yang tadinya ibaratnya harus nunggu RPM 6500, sekarang di RPM 5500 aja tenaganya udah sama. Jadi maju 1000 RPM lebih awal. Nah, jadi mobil boleh tua tahunnya, performanya tapi jangan dong. Jadi dengan kita lakukan remapping, kita optimalkan dengan modifikasi yang udah ada di mesinnya, kita buat mesinnya ini bertenaga lebih bagus daripada mobil-mobil yang tahun-tahun baru gitu. Jadi yang jadul belum tentu lebih jelek guys, yang baru malah sekarang banyak yang nggak karuan mobilnya. Nah jadi buat kalian yang punya mobil BMW M46 mau yang terbaru juga boleh, pokoknya mampir aja langsung deh ke workshop kita. Sini kita bisa lakukan tuning lebih bagus karena kita menggunakan dyno test dibandingkan dengan yang kira-kira ya, ibaratnya kita lebih suka yang pasti-pasti aja. Nah jadi buat kalian juga hasilnya lebih pasti, lebih aman tentunya, dan menghindarkan kalian dari buang duit 2 kali lah ibaratnya. Kalau yang murah-murah gitu biasanya sekedar copy paste atau cuman apa namanya beli data dari temennya gitu ya bisa dibilang. Nah kalau di sini kita langsung langsung mobil kalian di atas dyno. Nah, kita tunggu deh kehadiran kalian. Jangan lupa kalau mau mampir ke sini workshop kita, harap lakukan booking dulu sebelumnya. Linknya ada di profil Instagram kita. Tinggal diklik nanti reservasi dari situ. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Ya mudah-mudahan gue akan kedatangan lagi BMW yang walaupun tahunnya udah tua tapi mesinnya yang cukup spesial gitu. Oke, kalau gitu see you on next video. Bye.